Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ketentuan antara wa'ad dan muwa'adah. Yang pertama tentang wa'ad. Di kalangan fuqaha terdapat 4 pandangan mengenai wa'ad ini, yaitu yang pertama adalah pendapat mayoritas fuqaha dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan satu pendapat dari Malikiyah yang mengatakan bahwa janji merupakan kewajiban agama dan bukan kewajiban hukum formal, karena wa'ad merupakan akad tabaruk atau kebajikan dan akad tabaruk tidaklah lazimah atau mengikat. Nah, pendapat yang kedua adalah pendapat sebagian ulama, diantaranya Ibnu Syubrumah Ishaq bin Rawahiyah, Hasan Basri, dan sebagian pendapat Malikiyah yang menyatakan bahwa janji itu wajib dipenuhi dan mengikat secara hukum. Hal ini didasari kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat As-Saff ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang mengatakan akan tetapi tidak dilaksanakan. Dan pendapat ini mengacu juga pada hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Yang tanda-tanda orang munafik ada 3 itu. Nah, selanjutnya pendapat yang ketiga adalah pendapat sebagian fuqaha Malikiyah yang menyatakan bahwa janji itu bersifat mengikat secara hukum apabila janji tersebut berkaitan dengan suatu sebab, sekalipun sebab tersebut tidak menjadi bagian atau disebutkan dari pernyataan janji atau mau'ud tersebut. Misalnya, ungkapan, aku hendak menikah, aku mau membeli barang ini. Jika aku menyelesaikan utangku, maka aku akan meminjamkan ini. Atau, aku mau jalan-jalan besok, maka pinjamkan binatangmu padaku, dan seterusnya. Begitu. Selanjutnya, pendapat yang keempat, yaitu pendapat dari Malikiyah juga yang populer di antara mereka adalah pendapat Ibnu Qasim ini, yang menyatakan bahwa janji itu bersifat mengikat untuk dipenuhi apabila berkaitan dengan sebab, dan sebab tersebut ditegaskan dalam pernyataan janji atau mau'ud fih tersebut. Misalnya gini, jika seseorang membeli seorang budak untuk permintaan seseorang dengan 1000 dirham, dia berkata kepada si fulan, saya membeli Anda dengan 1000 dirham, maka terbelilah budak tersebut. Nah, keadaan seperti ini mengikat bagi si fulan tadi. Sedangkan teman-teman, ketentuan muwada'ah itu ada 5. Dalam keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI nomor 157 tentang muwa'atah fi al-uqud dalam sidang ke-17 yang diselenggarakan pada 24-28 Juni 2006 di Amman ini, dijelaskan mengenai hukum muwa'adah saling berjanji, yaitu sebagai berikut. Ada 5 ketentuan. Ketentuan yang pertama yaitu pada dasarnya muwa'adah yang dilakukan oleh kedua belah pihak akad itu mengikat menurut aspek agama dan tidak mengikat menurut aspek peradilan. Nah, yang kedua itu jika muwa'adah yang dilakukan kedua belah pihak akad itu bertujuan sebagai tahayul untuk melakukan praktik riba, seperti kesepakatan bertransaksi inah, muwa'adah untuk melakukan transaksi bai wal salaf, maka transaksi itu dilarang menurut syariat Islam. Selanjutnya, nomor 3 yaitu dalam kondisi di mana akad jual beli tidak bisa dilaksanakan karena objek jual beli belum dimiliki oleh penjual. Dan di sisi lain ada kebutuhan yang masih
kebutuhan yang masih untuk mengikat pihak-pihak akad agar melakukan akad pada masa yang akan datang sesuai peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya atau sesuai tradisi perdagangan internasional seperti pembukaan ekspor barang. Maka dalam kondisi ini diperbolehkan melakukan muaadah yang mengikat pihak-pihak akad, baik berdasarkan ketentuan pemerintah atau kesepakatan pihak-pihak akad. Lanjut nomor 4, yaitu muaadah yang mengikat dalam kondisi tersebut dalam poin nomor 3 tadi itu tidak seperti hukum bai al-mudhaf ila al-mustaqbal atau jual beli untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam muaadah, objek barang tidak berubah menjadi milik pembeli. Begitu pula harganya tidak menjadi tanggungan pembeli. Dan transaksi jual beli tidak terjadi kecuali dengan ijab dan qabul pada waktu akad yang disepakati. Nah, yang terakhir nomor 5, jika salah satu pihak melanggar janji pada kasus poin ketiga tadi, yang nomor 3 tadi, itu maka hukum peradilan dapat memaksanya untuk menyempurnakan kontrak atau menanggung kerugian yang dialami pihak lain dengan sebab pelanggaran janjinya tersebut. Karena hal ini untuk menjaga kesempatan yang hilang. Begitu kira-kira teman-teman penjelasan dari ketentuan wa'ad menurut 4 pendapat ulama dan mu'adah 5 ketentuan mu'adah. Semoga bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.